Dampaknya apa sih orang bermental strawberry? Biasanya orang-orang bermental strawberry ini gampang mas, depresi. Sebenarnya self diagnosis itu tidak boleh ya Kak ya, karena apa? Nanti rancu. Banyak sekali pasien atau klien datang ke saya datang dengan aku ini bipolar, padahal enggak. Halo, kembali lagi di Rusti Channel. Oke, kali ini podcastnya masih akan membahas mengenai parenting, dunia psikolog, dan narasumber kami masih bersama dengan Kak Esa. Halo Kak Esa. Hai Kak Gita. Berjumpa kembali dengan Kak Esa di episode kali ini. Ini perlu perkenalan lagi apa enggak ya? Enggak usah. Apa perkenalan lagi? Oke, boleh Lagi perkenalan ya. lagi aja. Silakan perkenalkan Kak Esa. Oke, nama saya Esa Maria. Saya seorang psikolog klinis forensik, punya lembaga atau biro yaitu LP3 SHK di Sidoarjo. Nanti kalau teman-teman mau menghubungi saya, silakan cari di Instagramnya LP3 SHK. Bisa juga di Rooster kok, kami berteman di Instagram. Betul sekali. Sering-sering kesini kalau nanya ini Kak Esa dari LP3 3 SHK. SHK. Bisa ditemui di sini ya? Tenang aja, kita punya WhatsApp-nya. Oke, Kak Esa. Ini aku dari kemarin-kemarin sering beberapa, mungkin dari tahun lalu kayaknya ya, istilah-istilah ada yang namanya mental strawberry. Oke. Dalam dunia kerja banyak postingan mengenai mental strawberry ini di dalam dunia pekerja. Dan bahkan di lingkupku juga aku merasa akhirnya dengan ada istilahnya itu, aku merasa kayak ngelihat anak-anak yang Gen Z ini yang baru-baru tuh kayak iya ya bener ya ada istilah ini, karena dia ya mungkin karena aku lihatnya di googling gitu ya, browsing sendiri, terus ciri-cirinya apa sih gitu, kayak spesifikasinya ke arah nih anak gitu misal. Nah kalau dari segi psikolog ini mental strawberry itu sebenarnya apa sih? Oke Kak Gita, generasi strawberry ya atau mental strawberry ini lebih ke arah, pernah nggak sih Kak Gita punya teman atau circle atau atasan atau bawahan yang istilahnya kalau kita tekan sedikit atau kita kasih masukan, dia sudah bilang aku nggak bisa dimarahin seperti itu, aku nggak bisa dikatain seperti itu. Nah, dan mereka lebih banyak keras kepala juga. Kalau dikasih masukan, dibilangnya, oh ini menyerangku. Kayak gitu. Padahal kita ngasih masukan dengan baik, tidak dengan teriak-teriak. Itu. Kita mengingatkan setiap hari aja, kok dia kayak mengintimidasi aku ya. Nah, kayak itu. Nah, mental strawberry ini timbul atau baru diketahui di tahun 2000-an di Jepang sendiri. Kebanyakan ciri-cirinya orang-orang dengan mental strawberry ini egois, keras kepala, tidak bisa diarahkan, mau menang sendiri. Tapi ketika kita memberikan masukan, seperti kan strawberry itu ketika kita pegang, agak kita tekan dikit kan dia udah hancur. Yeah. Nah, makanya dikatakan mental strawberry itu. Itu sih Kak Gita. Tapi kalau apa namanya, ini aku boleh ini nggak? Agak lupa. Boleh. Terus kayak kalau mental strawberry itu kan ada mencakup dari parents juga nggak? Iya, betul. Apa ngaruhnya kayak karena generasinya tersebut yang disebut dengan generasi strawberry, terus si parents ini di generasi tersebut memiliki mental tersebut. Nah, kalau misalnya beliau si parents ini dengan mental tersebut ngaruh nggak di anaknya nanti? Atau nanti tingkatan parentingnya gimana? Oke, generasi strawberry sendiri itu biasanya terdapat di Gen Z ya, itu anak kelahiran 97 sampai 2000 berapa. Nah 97 kan kebanyakan ada yang udah punya anak, menikah punya anak. Orang tua dengan bermental strawberry ketika belum selesai dengan kondisinya, itu akan nurun ke anaknya Kak.
Kenapa kok nurun? Karena dia sendiri itu belum menyelesaikan kondisinya di mana dia masih egois, keras kepala, tidak mau mengalah dan merasa orang lain itu yang memberi masukan itu menyerang dia. Nah, itu akan diturunkan ke anak. Parentingnya akan diturunkan ke anak. Haus nggak? Haus banget nih, Kak Dari Gita. mana? Masih Dari bisa mana-mana. Silakan, ini kita Oke. dapat kopi dari The Rooster Coffee Company. Oke. Kita minum dulu kali ya guys, Boleh. biar nggak takut banget. Wah. Kopinya enak. Thank you. Bukan aku yang buat sih. Pasti enak lah, pagi-pagi minum kopi. Biar tambah ceria lagi ya, Kak ya. Ya, Biar semangat betul. lagi. Ini podcastnya. Thank you Rooster, kopinya. Ini balik lagi dari kita masih membahas tentang generasi strawberry. Ada dampaknya nggak sih Kak dari mental strawberry ini terhadap psikologis pelaku sendiri nih, misalnya yang mendiagnosa dirinya sendiri? Sebenarnya self diagnosis itu tidak boleh ya Kak ya, karena apa? Nanti rancu. Banyak sekali pasien atau klien datang ke saya datang dengan aku ini bipolar, padahal enggak kayak gitu ya. Mungkin itu yang saya garis bawahi, teman-teman jangan gampang untuk self diagnose kecuali memang ke ahlinya. Nah, kita kembali lagi, dampaknya apa sih orang bermental strawberry? Biasanya orang-orang bermental strawberry ini gampang cemas, depresi. Apalagi kalau mereka harus bersaing secara ekonomi sama sosial. Ayo, misalkan ya, apalagi Gen Z atau generasi strawberry ini terlalu tergantung dengan sosial media. Padahal di sosial media itu yang dinampakkan adalah yang bagus-bagus aja. Gitu. Tapi kan emang tadi Kak Esa membahas soal self diagnosa gitu kan. Orang sekarang kan bebas untuk menyuarakan dari personal medsosnya mereka masing-masing. Ada yang itu positifnya kalau kita ambil mereka menceritakan apa yang dia rasakan, atau ada juga yang kayak sama kayak aku baca-baca komennya kayak ya aku juga ngerasain kayak gitu. Nah, betternya emang benar kata Kak Esa ya, kalau teman-teman ngerasa ada yang nggak beres sama dirinya, mungkin better kita tanya ke ahlinya langsung, karena aku banyak banget loh lihat kayak kita ambil contoh dari artis Marshanda dulu. Banyak yang nyinyir negatif dari kayak ini udah gila, padahal dia juga tahu gitu, dan dia keluar gitu cuman karena mungkin ada nggak sih kayak edukasi. Edukasi ke teman-teman. Nah ya akhirnya kan sekarang larinya juga dia mengedukasi ke orang-orang jangan self diagnosa. Betul, kayak gitu. Berbahaya Kak self diagnose itu. Tapi begini, diagnosa hanya bisa dikeluarkan oleh ahli. Ya, kita kembali lagi ke situ. Ahlinya itu psikiater atau psikolog. Itu kalau psikiater kan basicnya dokter, kalau psikolog basicnya psikologi. Nah, ada beberapa efek. Ini maaf ya, bahasnya melenceng. Kalau misalkan kita mendiagnosa diri sendiri, ada beberapa kasus itu akhirnya dia itu bilang, oh aku bipolar. Padahal dia tidak diagnosanya bipolar. Akhirnya menggunakan itu untuk memaklumi perilakunya. Nah ini berhubungan sama generasi strawberry karena dia egois karena apa, terus tidak mau diatur dan lain-lain. Nah, akhirnya menggunakan itu, misalkan saya bipolar, diagnosanya bipolar. Saya semena-mena sama Kak Gita. Generasi strawberry kan tidak mau diatur, ya egois kayak gitu. Mbak Gita mau ngatur saya, Kak Gita mau ngatur saya. Nggak bisa seperti itu, aku nggak mau, aku ini down, bipolarku kambuh nih. What? Itu langsung akhirnya dia menggunakan bahasa itu untuk mengambil keuntungan. Padahal kalau orang yang memiliki bipolar asli, dia akan lebih ke arah mengedukasi orang daripada dia menggunakan penyakitnya untuk mengambil keuntungan. Gitu Kak Gita. Jadi tahu ya buat teman-teman yang tiba-tiba bilang aku ini bipolar. Oh, tidak bisa. Gitu guys. Dan tidak semudah itu. Panjang. Ini tadi kan balik lagi nih dari tadi kan terakhir kita bahas soal pola asuh
dengan parents yang bermental strawberry. Betul. Kan tadi kan Kak Esa juga bilang sih ya, membawa tiga ciri pola asuh, yaitu permisif, demokratis, sama otoriter. Nah, ini aku mau nanya, poinnya, ciri pola asuh yang terlalu protektif atau permisif tersebut yang bisa membuat anak tumbuh dengan mental yang rapuh itu ngaruh berarti? Ngaruh. Permisif itu membiarkan, Kak. Kalau yang otoriter itu lebih ke arah protektif dan mengatur semuanya, kayak gitu. Nah, kalau yang paling bagus memang demokratis itu lah. Berarti kan ada dua, permisif sama otoriter. Kalau misalkan yang terlalu mengatur berarti kan yang otoriter itu sangat berpengaruh, Kak. Karena apa? Kita mau membebaskan diri tapi terbiasa untuk dikasih ini sama orang tua. Akhirnya ketika anak ini bebas atau bersosialisasi dengan masyarakat, anak ini nggak bisa. Karena apa? Ketergantungan. Nah, aku biasanya disiapkan oleh orang tua. Itu. Sampai ada kemarin tuh ada kasus anak udah lulus kuliah, mau lanjut S2. Nah, sampai dia itu tidak tahu aku mau lanjut apa S2-nya. Karena dari kecil sampai dia S1 itu diatur sekolahnya di mana, kamu mau masuk pondok apa enggak, kuliahmu itu jurusan apa. Dia memutuskan aja nggak bisa. Gitu. Akhirnya ketika dia dikasih persimpangan jalan A atau B, dia tuh sampai ada gejala ke arah depresi. Cuma pilih yang simple aja, meninggalkan pacarnya atau jalan terus sama pacarnya yang toksik itu. Kayak gitu. Itu kalau buat saya pilihan simpel ya, Kak ya. Nah, itu. Akhirnya si anak ini ketergantungan, dependen sama si cowok. Berarti kalau kayak gitu, ini dalam sudut pandang aku ya. Apakah anak yang dimanja tersebut dia membatasi dirinya untuk bersosialisasi terhadap teman-temannya? Kadang kan kayak kalau kita terbuka nih, kita mendapatkan sudut pandang baru. Nah, itu berarti dia memang membatasi. Dia tidak bisa. Karena dia sudah terbentuk mindset-nya sendiri. Gitu. Benar salah kan norma itu tergantung dari orang tua. Norma anak itu tergantung dari orang tua. Kalau orang tuanya bisa menanamkan norma yang baik dan sesuai dengan norma sosial, oke. Tapi kalau misalkan generasi strawberry tadi kan egois, tidak mau itu tidak mau mengalah. Lah, itu kan punya norma sendiri. Jadi langsung membatasi, kamu tidak boleh bergaul sama ini, kamu tidak boleh bergaul sama ini. Berarti lari ke protektif itu juga ya? Iya, gitu. Membatasi anak untuk bersosial sama berpendapat. Kebanyakan kayak gitu sih, Kak. Apakah orang tua yang belum selesai dengan luka batin? Nah, tadi kan kita Kak Esa udah bilang kayak mental strawberry itu bisa jadi di masa lalunya dia belum selesai atau ada luka batin tersendiri gitu kan. Terus kayak berarti dengan sadar si parents ini menularkan mental tersebut terhadap anak. Nah, cara kita meminimalisir biar anak kita itu nggak merasakan punya mental strawberry seperti kita itu gimana? Yang pertama mungkin harus memahami kalau dirinya memang ada yang salah, ada yang berbeda. Itu. Saya pun sebagai psikolog kalau ada pasien yang ke saya tapi dia tidak sadar kalau dirinya bermasalah, itu akan susah sekali untuk terapinya, Kak. Harusnya mudah cuma sekali, 2 kali, 3 kali, tapi dia merasa aku nggak tahu aku ini salah apa. Wah, itu bermasalah itu. Padahal udah nanya ke ahlinya. Iya. Tapi masih denial. Masih denial lah. Mungkin kalau saran saya untuk parents yang istilahnya aku ada masalah apa, jangan takut untuk ke psikolog. Jangan takut untuk ke psikiater. Karena apa? Untuk parents sendiri. Dan yang istilahnya taruhannya adalah anak kita. Kayak gitu kalau dari saya. Nah, kalau itu pahami dirimu memang bermasalah. Yang kedua, temui ahlinya. Dan yang ketiga, lakukan sesuai dengan kondisimu. Misalkan saya ngasih advice seperti ini, lakukan dengan ritme pasien atau klien, kayak gitu. Nah, kalau memang ada beberapa orang tua itu juga sadar diri, aku ini dulu dimarahin orang tuaku, aku istilahnya dikukung, terus sering dipukul, aku tidak bisa menerima kritik, oke, itu kan udah sadar. Tapi
ketika punya anak, ternyata dia masih menurunkan sifat itu. Tapi dia sadar, aku pengen berubah. Anakku jangan sampai kayak gitu. Tapi namanya pola asuh yang kita dapatkan dari orang tua ini sudah menyatu sama kita, itu butuh proses. Ya, ingat, saya selalu bilang ke klien atau pasien, manusia itu berproses. Nggak bisa kita sebulan, 2 bulan jadi baik. Pasti ada up and down. Tapi tergantung kita mau atau tidak. Nah, mungkin parents itu, kalau saran saya, pahami dulu kalau memang ada masalah di dalam dirinya. Dan pahami kalau anak ini jangan sampai seperti kita. Demi masa depan anaknya yang lebih baik ya. Biar nggak kayak tadi ada klien Kak Esa yang udah mau S2 aja dia bingung dengan pendidikan yang udah dikecam dari TK, SD, SMP, SMA sampai S1 pun masih belum bisa memutuskan. Iya. Gitu kan. Sedangkan seorang ibu juga kan, apalagi anak zaman sekarang kan udah pinter-pinter gitu. Jadi kita harus menambah ilmu lagi gitu kan maksudnya Kak. Jadi kayak kalau misalnya kalian ada teman-teman yang ngerasa ada masalah yang kemarin-kemarin belum selesai, di masa lalu, masa kita kecil belum selesai, luka batinnya, bisa sharing ke ahlinya. Esa ini enak banget sih buat ngobrol gitu kan. Tadi udah soal dampak terhadap anak dan kesadaran diri dari parents yang bermental strawberry ini tadi. Kalau ini kan tadi kita bahas soal parents berarti kan kedua belah pihak. Kadang kan ada kalau dua-duanya yang cuman satu aja nih yang mau merubah dirinya gitu. Terus cara menanganinnya itu gimana? Tadi dibahas kan Kak, kalau misalkan salah satu aja, nah ini banyak itu. Yang biasanya sadar diri itu adalah ibunya, pihak ibu atau istri. Karena kita kan Indonesia masih patriarki sekali. Meskipun kemarin kita itu ya peringati Hari Kartini ya, tapi tetap masih ada. Nah, biasanya yang datang adalah ibu karena dia merasa aku seorang ibu dan aku tidak mau anakku bermasalah seperti aku. Nah, yang datang ibu ini, jadi biasanya saya kasih saran, Bu, apakah bisa bapaknya ini ikutan datang? Kalau memang tidak bisa datang, akan saya kasih solusi. Oke, Bu, Ibu berarti berperan sebagai 2 orang, figur. Figur ini istilahnya secara psikologis itu kayak karakteristik, misalkan dari ayah seperti apa, ibu seperti apa. Bukan secara fisik ya, tapi karakter kayak gitu. Iya, kalau fisik ya. Nanti kayak siangnya jadi apa, malamnya jadi apa. Bipolar nggak gitu nanti? belum. Kayak gitu ya Kak ya. Jadi figur, saya minta untuk berperan jadi figur ayah. Nah, figur ayah ini seperti mengajarkan norma, bertanggung jawab sama pilihannya sendiri, terus berani untuk berkata tidak, atau istilahnya apa ya? Istilahnya norma-norma itu yang kita jalankan. Lah kalau figur ibu adalah cinta kasih, memaafkan, bersosialisasi, nah itu figur ibu. Kalau misalkan memang si suami tidak mau datang. Nah, tapi di sela-sela itu saya juga menyisipkan Kak, kalau misalkan gini, tiba-tiba dalam sehari itu ibu keluarlah, biar si anak ini sama bapaknya. Loh, nggak bisa itu Bu Esa, nanti tambah diem-dieman. Nggak apa-apa, dicoba aja. Biar bapaknya ini mau untuk interaksi sama anaknya. Gitu. Karena kadang bapak kalau di rumah udah Sabtu Minggu udah itu libur ya. Aduh, nge-game lah. Anaknya nggak di itu. Tuh. Cuma kalau memang bapaknya udah patriarki parah, itu saya udahlah Bu jadi figur itu. Tapi kalau misalkan bapaknya masih mau diomongin, bilang aja Bu ke bapaknya, kan ini anak bersama demi si anak ini gitu. Ayo liburan bareng lah. Kalau liburan bareng berarti bapak sama si anak ini, aku tak di rumah aja kayak gitu. Kalau bapaknya tidak terlalu patriarki. Tidak terlalu patriarki. Iya, karena tapi di Indonesia itu patriarki sekali. Iya, Show-nya di situ. Aku cuma mencari nafkah. Nah, padahal perempuan juga bisa cari nafkah. Maaf ya bapak-bapak. Ya kita nggak ada menyinggung. Iya, cuma ingin menyadarkan juga ya buat bapak-bapak di luar sana, para lelaki yang nantinya bakal jadi parents. Karena kan punya anak itu bareng sih Kak. Setuju. Nggak mungkin saya hamil sendiri. Iya.
kun fayakun gitu kan nggak mungkin. Ya saya udah hamil gitu. Punya anak bareng maunya seperti apa. Makanya saya selalu bilang mungkin di Gen Z yang kemarin itu saya selalu tanya, kalian punya trauma apa? Saya checklist kalau memang tidak ada trauma, kalian mau punya anak atau tidak? Gitu. Tapi kalau mereka punya trauma, saya tawarkan kita sembuhkan dulu ya traumanya. Kalau kalian pengen punya anak, kita sembuhkan dulu traumanya. Jangan sampai trauma itu menurun. Apalagi ada klien itu keras kepala. Keras kepala nggak mau ngalah sama suaminya, calon suaminya. Kita sembuhkan itu dulu ya. Nanti kalau memang oke, udah selesai, kamu mampu, kita punya anak. Maksudnya si suami sama istri ini. Saya kasih tenggang waktu 5 tahun atau 3 tahun. Itu, Kak. Untuk proses penyembuhan tersebut? Iya. Mungkin itu deh, Kak, kayaknya. Yang bikin akhirnya mereka tidak setuju. Enggak. Apa? Akhirnya mereka memilih untuk child free karena mereka sadar bahwa aku suka anak kecil, tapi ketika aku diminta untuk ngurus, karena memang salah satu terapinya yang lucu adalah saya minta untuk ke tempat terapi ABK. Gitu. Gimana cara pegang anak ABK seperti apa? Saya kasih yang the worst case ya, bukan yang istilahnya anak yang manis udah di itu sama saya kasih di sekolah swasta yang bagus. Dan dia pasti tertarik. Tapi kalau misalkan kita the worst case di ABK yang sampai saya digigit masih biru ini, dia shock kok sampai digigit ya Bu ya. Ya memang kan seperti itu. Kita kan tidak bisa tahu anak kita seperti apa. Hasilnya seperti apa. Cara mendidik anak ABK ini seperti apa juga, kayak gitu. Akhirnya mereka memilih, oke, aku akan menyelesaikan dengan diriku sendiri, Bu, karena memang punya anak itu tidak segampang itu. Apalagi kalau dapat tuntutan sosial, kamu, ya opo, tidak punya anak, gitu. Kapan hamil? Ketawa karir. Thank you, Kak Esa. Terima kasih, Kak Gita Sampai jumpa juga. di next episode ya, Rusti Channel. Bye-bye.